seorang muridnya, bukan murid ya, pernah berguru pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Pemirsa dimanapun antum berada yang gak percaya kisah ini skip. Ini kan live streaming ya. Nah, yang gak percaya kisah akan saya sampaikan ini skip. Karena kisah ini hanya dipercaya oleh para pecintanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saya salah satunya. Ya, saya salah satunya. Dan yang di depan saya sekitar saya ini pecinta-pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Pecintanya kaum solihin. Jadi kisah yang semacam ini buat kami hal yang biasa. Hal yang biasa. Mungkin kalau buat yang lain kisahnya tampak aneh. Daripada nanti hatinya rusak, skip saja. Lanjutkan nanti yang berikutnya. Nah ikhwani rahimakumullah, ada satu orang pergi berguru pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Kebetulan hari itu hari Senin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngajak anak itu makan. Ayo makan bersama saya. Santri baru ini ngomong, saya lagi puasa Senin. Jadi saya nggak ikut makan guru. Gurunya ngomong, batalkan puasamu, makan bersama saya, kamu dapat pahala puasa sunnah Senin. 1 hari sempurna. Gak mau guru, saya mau puasa. Batalkan puasamu, kamu dapat pahala puasa 1 bulan penuh. Gak mau guru, saya mau puasa. Batalkan puasamu, kamu dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Gak mau guru, saya mau puasa. Apa kata beliau rahimahullah? Sudah biarkan orang ini. Ini orang yang jatuh dari pandangan rahmatnya Allah Ta'ala. Gak lama setelah itu murid ini keluar dari pondok pesantren, tumbuh remaja, kemudian murtad dan meninggal sebagai orang kafir. Saya akan bahas sedikit boleh ya? Biar gak salah memahami. Jadi itu kan puasa sunnah ya, puasa sunnah. Yang nyuruh batalin itu guru. Sementara dalam Islam, guru yang benar-benar guru syekh, itu makomnya di atas orang tua. Kalau orang tua kita perintahkan kita batalkan puasa sunnah, untuk nemenin orang tua kita makan taati perintah orang tua yang di sini harus kita lakukan. Yang kedua, idkhalus surur, menyenangkan hati mukmin yang lain itu adalah amalan yang nilainya lebih besar dari puasa sunnah. Nah kalau gurunya minta ditemani makan demi menyenangkan hati gurunya dan yang ditinggalkan itu puasa sunnah, tapi ditinggalkannya untuk menyenangkan gurunya, dapatnya 2. Yang pertama dapat pahala menyenangkan hati mukmin dan bukan sembarang mukmin yaitu gurunya. Yang kedua adalah dia puasanya sebetulnya tidak batal, hanya saja berbukanya maju. Berbukanya maju sehingga dapat pahala sempurna meskipun berbukanya jam 7 pagi. Ya dapat pahala sempurna. Kok bisa? Iya, ya contoh seperti orang yang lupa. Orang yang lupa jam 7 pagi makan. Itu kira-kira dia dapat pahala puasa sempurna enggak itu? Dapat. Hanya karena lupa, dapat pahala puasa sempurna. Nah ini juga sama, demi menyenangkan seorang mukmin, maka dia dapat pahala puasa sempurna. Nah kenapa itu sampai dikatakan jatuh dari pandangan rahmatnya Allah Ta'ala? Karena yang membuat dia menolak membatalkan puasa adalah nafsunya. Jadi dia ibadah bukan Allah yang muncul, bukan lillahi ta'ala, tapi untuk kepuasan nafsunya. Kepuasan egonya. Kepuasan keakuannya. Nah inilah yang tidak diizinkan dalam Islam.